dengan nyanyian memuji kebesaran-Mu, ditinggikan atas segalanya. Lawatlah kami umat-Mu, Kau bertata atas pujian, kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kau bertata atas pujian, kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, mari terima berkat-Nya Shalom, selamat pagi saya ucapkan, dan kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu jam 5.00 dalam acara Renungan Pagi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kiranya sebelum kita mulai beraktivitas kita pada hari ini, kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdalam masuk ke dalamnya, sudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului." Kata Yesus padanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9, saya mengambil satu topik yang sangat bagus, bahwa Tuhan Yesus sumber belas kasihan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, setiap kita, setiap orang yang berada dalam kesulitan menginginkan orang lain berbelas kasihan untuk menolong kita. Misalnya kalau Bapak Ibu terlihat masalah hutang yang banyak, kita nggak ada apa-apa, pasti kita menginginkan orang lain berbelas kasihan. Atau ketika kita menghadapi jalan buntu, seringkali kita menginginkan orang lain berbelas kasihan untuk menolongnya. Dan sangat ironis jika kita mengharapkan belas kasihan pada orang yang sebenarnya bisa menolong, tetapi ternyata tidak memberikan pertolongan. Nah, ini saudara, tidak berbelas kasihan. Bagaimana sikap kita? Banyak seperti itu. Pasti orang kecewa, marah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau saudara sekandung kita, dia mampu, tapi dia tidak mau berbelas kasihan. Waduh, banyak orang yang sakit hati seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi itu, saudara? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, belas kasihan. Belas artinya perasaan atau iba. Perasaan iba atau sedih karena melihat penderitaan orang lain. Itu belas. Kasihan artinya perasaan tidak tega dan tidak rela orang lain menderita. Itu kasihan. Jadi belas kasihan berarti perasaan sedih melihat penderitaan orang lain disertai perasaan tidak rela orang itu menderita. Itu yang dimaksud dengan belas kasihan. Tapi sayang sekali ketika kita berharap kepada orang lain untuk berbelas kasihan, banyak mereka tidak ambil bagian. Nah, oleh karena itu banyak orang yang mulai sakit hati, banyak orang yang mulai kecewa, bahkan ada yang berkata, nanti kalau gua kaya gua balas. Ada seperti itu, saudara. Nah, kembali di dalam cerita ini sangat bagus, saudara, di mana kolam Betesda. Ketika malaikat Tuhan hadir, kolam itu bergejolak dan serambi-serambi kolam itu banyak orang-orang sakit yang sangat parah, buta, timpang. Dan apabila kolam itu mulai bergejolak, berarti ada malaikat dan mereka buru-buru yang pertama itu yang disembuhkan. Dan dari sekian banyak orang, di sini ada seorang yang buta, seorang yang timpang, saudara. Seorang yang timpang, Yesus berbelas kasihan kepada orang ini, saudara.
Dan seharusnya Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tapi orang ini udah mengeluh dulu. Nggak mungkin. Saya udah lama di serambi ini, tidak ada orang mau menolong saya untuk mencuburkan. Yesus berkata, mari angkat, dalam ayat 8 katakan, angkatlah tilammu dan berjalan. Wah, tuh saudara. Dan akhirnya dia bisa berjalan. Ini satu bukti bahwa Yesus berbelas kasihan. Saya percaya pada hari ini saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari. Dan saya percaya kalau orang lain tidak berbelas kasihan, ada yang lebih terhormat. Tuhan Yesus memberi belas kasihan pada kita. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan saudara. Tuhan mengerti. Pagi hari ini saya percaya apa yang jadi keluh kesah saudara pada hari ini. Saya percaya ketika orang lain tidak bisa menolong, seperti seorang yang lumpuh. Tuhan, tidak ada orang yang mau menggendong aku untuk aku diceburkan dalam kolam itu. Tuhan, tidak ada orang lain yang bisa berbelas kasihan kepadaku. Tapi hari ini satu jawaban, Yesus berbelas kasihan pada masalah Bapak Ibu. Yesus berbelas kasihan, Yesus mau ambil bagian di dalam kesehatanmu. Tidak ada perkara yang mustahil. Sebagaimana Yesus berkata kepada orang timpang itu, maukah engkau sembuh? Tuhan, orang ini tadinya pesimis. Karena dia bisa melihat bahwa banyak orang tidak akan menolong dia. Tapi maka itu dia berkata, Tuhan, tidak ada orang menolong aku. Tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bangkit, berjalan. Wah, orang timpang itu berjalan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini juga Yesus berkata kepada kita, maukah engkau ada pemulihan dalam hidup? Maukah engkau ingin disembuhkan? Maukah engkau ingin sukses? Dan ini Yesus jawaban saudara. Pagi hari ini firman Tuhan akan menghantar kita beberapa hari ke depan. Bagaimana sikap kita ketika orang lain tidak berbelas kasihan? Kita marah atau kita kembali kepada Tuhan? Kita tersinggung? Jangan saudara. Ya, apalagi balas dendam, jangan. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat berbelas kasihan pada kita. Apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu? Apa yang menjadi kesusahan dalam hidupmu? Apa yang kau butuhkan dalam hidupmu? Hari ini firman Tuhan memberikan jawaban yang pasti bahwa Yesus sumber belas kasihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah Israel. Kami percaya pada pagi hari Tuhan sanggup membawa kami hidup di dalam berkelimpahan. Tuhan ampuni kami kalau mungkin seringkali kami mengandalkan manusia. Tapi kami hari ini percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kami. Bahkan Yesus adalah sumber belas kasihan pada kami. Kami percayakan umat-Mu Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan mereka hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan sumber belas kasihan. Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami berdoa, hamba berdoa, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sudah kehilangan arah Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga kami tetap optimis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bisa melanjutkan beberapa poin di mana Tuhan Yesus sumber belas kasihan. Jadi saudara jangan sakit hati, jangan patah semangat, ikuti renungan pagi beberapa hari kemudian dan kita akan mengerti bahwa memang Yesus adalah sumber belas kasihan bagi kita. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kembali kami menyerahkan umat-Mu hari ini. Yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang wira swasta Tuhan berkati. Sebagai ibu rumah tangga diberkati, sebagai mahasiswa-mahasiswa pelajar Tuhan berkati. Hikmat dari Tuhan akan menyertai anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus
akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.